Ngobras Pagda, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai eh, tema yang lumayan berat tapi ringan. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol asik dan santuy dengan Bapak Muridan. Beliau adalah ketua laboratorium di Fakultas Dakwah, seorang dosen yang cukup concern di masalah radikalisme, terorisme, ekstremisme. Ini jelas walaupun temanya berat, tetapi akan coba kita sampaikan dengan cara yang santuy. Oke, mungkin langsung saja nih Pak. Apa itu radikalisme? Menakutkan itukah radikalisme? Monggo Pak Muridan mungkin bisa disampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngobras, tema kita hari ini adalah radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Ya, jadi term ini sebenarnya adalah term yang masih menjadi perbincangan di tingkat nasional. Jadi kontroversinya juga ini Pak ya. Iya. Jadi ada perpadanan kata-kata itu sebenarnya ada itu ya, ada radikalisme, ada fundamentalisme. Jadi banyak dan pemakaiannya itu masih terlihat rancu. Maksud saya rancu ini pada aplikasinya kadang orang dengan paham fundamentalisme itu dianggap sebagai gitu ya. radikal gitu. Tapi yang radikal nanti dianggap teroris gitu. Padahal teroris belum tentu padahal teroris itu biasanya pasti radikal, tapi kalau radikal belum tentu teroris. Ya, bisa jadi seperti itu. Iya. Makanya nanti kita lihat ya, jadi penyematan radikal, ekstremisme ya, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme ini kan disematkan betul pada Islam itu ya. Betul ya. Kita lihat dulu sejarahnya ya. Bagaimana sebenarnya Islam itu. Islam ini sebenarnya adalah agama yang rahmatan lil alamin. Betul ya, Jadi disampaikan berulang-ulang itu Pak. iya. Jadi agama yang menjadi rahmat bukan hanya bagi umat Islam tapi seluruh alam semesta. Karena memang agama Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah alam semesta ini, bukan hanya manusia. Luar biasa memang ya Pak. Iya. Iya, artinya Islam ini mengajarkan kasih sayang, gitu kan, mengajarkan toleransi, mengajarkan hal-hal yang baik gitu. Dan Islam itu kan juga hudan sebagai petunjuk ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Hudalinnas sebagai petunjuk bagi manusia terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi manusia. Ini Al-Qur'an gitu ya. Sebagai sumber rujukan umat Islam pertama itu. Yang utama. Selanjutnya ada hadis kan seperti itu. Islam selain agama yang rahmatan lil alamin ini juga sebagai agama dakwah. Ya, agama dakwah. Fakultas kita Kenapa? banget ya Pak. Iya, fakultas kita banget. Jadi agama dakwah ini yang dimaksud adalah agama Islam ini adalah agama yang disebarluaskan melalui aktivitas dakwah. Jadi tanpa ada aktivitas dakwah, maka Islam menjadi sulit berkembang. Makanya pada masa Rasul berbagai persoalan yang muncul, misalnya Mbak Rindra ini hidup di masa Rasul misalnya gitu ya. Kemudian ada persoalan yang sulit. Nah, ini ditanyakan kepada Rasul, jawabannya selesai. Gitu kan. Langsung Dulu. keluar. Iya, dulu. Nah, ini akan menjadi berbeda ketika Rasul tidak ada. Nah, ini sudah mulai. Ya, sudah mulai. Ketika Rasul meninggal, ini kan bagaimana terjadi hiruk pikuk. Sudah masuk kekuasaan. Maka sebenarnya nanti radikalisme, ekstremisme, fundamentalisme, terorisme itu tidak bisa lepas dari hanya satu penyebab. Jadi penyebabnya banyak. Oke, kalau dilihat dari historinya nih Pak, sejarahnya gimana yang tadinya Islam adalah agama rahmatan lil alamin,
membawa kedamaian, kesejukan, kok berbelok gitu, atau artinya kemudian dipersepsikan bahwa radikalisme ini identik, ada keidentikan dengan, eee, Islam seperti itu, padahal di Islam sendiri tidak mengajarkan seperti itu gitu. Ini ceritanya gimana nih, Pak? Ya, Historinya ini, Pak? ya. Ya memang, begitu ketika, Nabi sudah tidak ada, Mmm, maka pada, persoalan-persoalan yang menghimpit masyarakat akhirnya muncul ijtihad. mmm, Kita memang diperbolehkan untuk berijtihad, tapi persoalannya adalah kadang satu ijtihad, yang satu dengan ijtihad yang lain itu berbeda. Ini yang kemudian kadang melahirkan, apa namanya, kebencian. Belum lagi nanti, apa namanya, dibumbui dengan persoalan politik. mmm, Jadi pasca Nabi meninggal, itu kan juga pada masa Abu Bakar sudah ngadepi masalah itu, mmm, masalah, orang yang keluar dari Islam, tidak mau mmm, zakat itu. mmm, Dan, masalah nanti paling, apa namanya, besar itu ke sini setelah, sahabat Ali ya. mmm, Sahabat Ali berkuasa sebentar terus kemudian terjadi tahkim dengan Muawiyah. mmm, Nah, Ali diturunkan ya, Ali diturunkan, Muawiyah mengangkat, dirinya tuh. Nah, disitulah muncul satu kelompok pecahan dari Ali. mmm. Nah, ini namanya Khawarij, Khawarij ya, heeh, oke. kaum Khawarij. Nah, kaum Khawarij ini sebenarnya kalau kita lihat dari, beberapa literatur, inilah yang memunculkan fundamentalisme, Mmm, ekstremisme, yang ekstremisme ya, memunculkan Pak, ya? ekstremisme. Oke. Nah, jadi di situ, muncul, persoalan-persoalan dosa besar. Jadi, siapa yang tidak sepaham dengan dia kafir, siapa yang melakukan dosa Mmm, besar maka kafir, gitu. oke. Bahkan muncul, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun." Itu, barang siapa yang berhukum tidak menggunakan hukum Allah maka dia kafir, heeh. Wah, Jadi sangat keras itu, jadi ekstrim. iya iya Jadi, iya. paham ekstrim ini sebenarnya seperti orang memakai kacamata. Mmm, Nah, kacamata kacamata kuda lagi ya, Pak? kacamata kuda. Ke depan tok gitu ya, Ya nggak boleh lihat samping-samping gitu iya, ya? kacamata, apa namanya, Ray-Ban itu. Oh, Ray-Ban, Pak, mahal, Pak. Kacamata Ray-Ban itu kan yang, warnanya hitam dan tebal itu ya. Mmm, Jadi kaum yang, ekstremis itu susah untuk diajak diskusi, mmm. susah untuk Jadi diajak diskusi. ciri-cirinya itu ya, Pak, sulit untuk diajak berdialog, berdiskusi itu Ya, ya menjadi sangat tertutup ya. Kalaupun oke. dia mau, ini berbeda. Jadi dia tidak terbuka. Mhm, Karena tadi pakai kacamata hitam, ya pakai kacamata hitam analoginya, mhm. dia bisa melihat, kesalahan orang lain, tapi dia tidak bisa melihat kesalahan dirinya sendiri. Ya Ah, itu makanya selalu benar. manusia banget ya. Kalau ngelihat orang lain tuh salah gitu ya, tetapi ketika melihat dirinya sendiri, ini seolah-olah selalu benar gitu ya. Oke, Pak, kalau misalnya dari tadi, sejarahnya seperti itu, kemudian kita mengambil, eee, lompatan yang cukup jauh sekarang bahwa, beberapa saat yang lalu terjadi kasus, suicide bombing ya, bom bunuh diri seperti itu. Kemudian ada tidak perbedaan mendasar antara seseorang itu dikatakan radikal, ekstremis, dan juga, teroris? Karena jangan sampai nih kita salah, apa ya, me-labeling seseorang, tahu-tahu, "Wah, kamu teroris," gitu. Atau misalnya contoh simpel nih, Pak, misal menggunakan cadar hitam-hitam yang laki-laki cungklang misalnya, kemudian langsung dicap seperti itu, "Wah, kamu ini, teroris nih, ciri-ciri teroris seperti ini." Nah, kira-kira apa nih, Pak, perbedaan mendasarnya ya? Sehingga biar kita nggak salah. Baik, sebenarnya, apa namanya tadi, fundamentalisme ini, berbeda latar belakangnya dengan, radikalisme. Kalau Mhm, radikalisme itu banyak dipengaruhi oleh persoalan politik, gitu ya, mmm, persoalan politik. Jadi kalau, fundamentalisme itu lebih banyak pada persoalan keagamaan. beragam. Jadi misalnya begini, pasca kekalahan umat Islam, ya dengan orang-orang kafir, Mmm, dengan orang barat itu ya,
Ini kan Islam mengalami kemunduran, Mmm. mengalami kemunduran. Lah Barat mengalami kemajuan. Nah, pada saat Barat maju, kemudian Barat menyampaikan, kalau Anda pengen maju, contoh kami." Gitu kan. Barat menggunakan konsep, sekularisme, gitu, seperti itu. Maka, ini pas waktu itu kan juga muncul konsep negara bangsa itu ya, Oke, muncul iya. konsep negara bangsa. Nah, State gitu sehingga ya? masing-masing itu kan mencari konsep, mencari konsep. Islam mencari konsep, masyarakat barat mencari konsep negara bangsa. Nah, itu kan kembali kepada tiga tiga hal. Satu, ngikuti barat, Mmm, ya. 2, ada kolaborasi antara Islam dan barat. Yang tengah-tengah gitu ya, ketiga, Pak, ya? itu adalah kembali ke masa lalu. Nah, Oke. kembali ke masa lalu itu adalah sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Rasulullah pernah Mmm, menyampaikan begini, "Umat terbaik itu adalah masaku, setelah itu adalah masa setelahku, dan setelah itu adalah masa setelahku." Jadi mmm. artinya kan masa Nabi itu berbarengan dengan masa sahabat. Oh. Nah, dengan masa sahabat setelah itu adalah masa tabi'in. Masa tabi'in kemudian setelah itu adalah masalah tabi'it tabi'in. Nah, tabi'it tabi'in ini yang memunculkan, eee, imam madhab itu. Nah itu, Mmm. jadi kembalinya ke sana. Nah, 3 lapisan ini, ya 3 lapisan ini atau 3 generasi terbaik ini yang disebut dengan salafus shalih. Mmm. Nah, ketika terjadi persoalan tadi, bagaimana, menghadapi barat agar Islam bisa bangkit kembali, maka kembalinya ke sana. Mmm, Nah, makanya kemudian nanti ini yang disebut dengan, fundamental, mmm. fundamental. Makanya Ingin gimana kembali ke ajaran semula gitu ya, Pak, ya, ya? pada saat, apa namanya, Islam juga mulai jaya, Islam bagus, Islam keren sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, "Masaku, masa setelahku, dan masa setelahku." Nah, ini maka kembali ke sana. Mmm. Kak, kemudian, eee, kaum ini, tidak mengikuti barat, tidak mengkolaborasi antara pendidikan barat dan, pendidikan Islam, tapi kembali ke Islam murni bahasanya itu Oke, begitu. puritan gitu ya, Pak, ya? Mmm. Ya, eee, mereka itu memahami begini, Islam itu sudah sempurna. Jadi kita tidak perlu kemudian mengikuti paham lain, cukup kembali kepada, eee, ajaran Islam, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, dan kembali kepada apa yang telah dilakukan oleh, salafus saleh itu, yaitu pada masa Nabi, masa Mmm. sahabat, dan Mmm. masa, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Mmm. Cukup kembali ke sana. Mmm. Makanya begitu kembali ke sana, itu tadi, masa pada waktu itu kan pakaiannya ya seperti itu, Mmm, oke, jadi lalu budayanya seperti itu. di ini ya, Pak, diikuti seperti itu Iya ya? betul, jadi itu karena selain itu mereka itu pemahamannya kan tekstual, Mmm. tekstual. Jadi kalau, eee, bicara yadun ya tangan, Mmm, oke. yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka Letterlek banget gitu ya, Pak, ya? iya, Ini seperti mengingatkan saya pada perdebatan bumi bulat dan bumi datar ini ya, Pak, ya. Jadi ada yang memahaminya secara kontekstual, ada juga yang memahaminya letterlek, tekstual banget ya, sesuai yang tertulisnya apa, begitu ya. iya betul. Dan sekarang kan, paham-paham seperti itu kan berkembang di wilayah, Arab Saudi. Mmm. Karena yang sekarang itu adalah yang berkembang pikirannya Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahabi di Wahabi. sana. Iya, jadi Wahabi memahami Islamnya kan tekstual. Mmm. Makanya kalau kita baca beberapa literatur, itu selalu memunculkan, apa namanya, paham-paham Wahabi. Ketika Mmm. kemudian kita membicarakan tentang radikalisme, tentang, Mmm. terorisme, itu beberapa literatur itu membicarakan ke sana. Karena ya salah satunya masuk, pada ciri itu, tekstual, jismiyah. Oke. Pak, kalau kita lihat, salah satu kelompok usia yang paling rentan terkena radikalisme terorisme, ini kan kelompok generasi muda. Ya kita jarang melihat ya,
pelaku bom itu usianya sudah uzur misalnya, sudah 70 tahun itu tidak ada gitu ya, pasti mereka masih muda, masih gagah, masih harapannya masih panjang, sayang sekali kadang-kadang. Nah, kira-kira tips apa nih Pak yang bisa diberikan kepada, eee, terutama pendengar kita yang anak-anak muda ini, penonton channel kita yang masih generasi anak zaman now seperti ini, agar mereka itu tidak, terpapar, terpengaruh, apalagi untuk mengikuti yang seperti itu? Ya, baik. Jadi, eee, pendidikan ini Mmm, merupakan kunci ya, oke. kunci. Jadi ketika, eee, pendidikan ini kuat, terutama pendidikan agamanya ini. Oke. Jadi sekarang ada kemunduran itu ya, ada Mmm. kemunduran. Kalau dulu kan anak-anak dulu itu kecil sudah Iya ngaji, betul Pak ya, di zaman saya musola, kecil gitu ya. bermasyarakatnya sudah, luar biasa. Kalau sekarang kan kehidupannya Mainnya di individual. mainnya di halaman musola ya Pak dulu Iya, itu? bahkan tidurnya di musola, kayak Iya, gitu. akrab dengan musola. Ya, jadi kenapa kemudian mudah terpengaruh? Ya karena agamanya, kurang bagus. Agama instan ya Pak sekarang ya? Ya lebih banyak, apa namanya, dia belajar dari Mmm. internet, terus kemudian tidak bisa menyaring, ya tidak bisa Mmm. menyaring. Ditambah memang, apa namanya, pendidikannya tidak sampai pendidikan tinggi gitu ya, tidak sampai pendidikan tinggi kemudian dia sulit untuk coba mengkritisi berbagai persoalan. Makanya agamalah gitu dulu, Bentengnya memahami ya? bentengnya itu. Selain itu nanti, ada pendidikan umum, terus kemudian kehidupan sosial. Karena mereka bisa menghadiri atau menghadirkan orang-orang yang latar belakang ekonominya lemah, itu Mmm. biasanya seperti itu. Atau orang-orang yang sudah terjerumus pada perbuatan-perbuatan dosa. Mmm. Nah gitu, orang yang terjerumus pada perbuatan dosa itu mereka dekati, Mmm. cuci otaknya itu seperti itu. Iya betul, Pak. Saya jadi teringat, beberapa waktu yang lalu dalam banyak sekali timeline berita disebutkan bahwa seorang ideolog teroris itu cukup waktunya hanya 15 menit untuk mencuci otak seseorang yang tadinya dia orang biasa-biasa saja, kemudian sampai mau menjadi pengantin bom gitu ya, Nah, yang mau melakukan aksi suicide bombing itu kan sesuatu yang luar biasa loh, 15 menit, 30 menit. Kita aja kalau ketemu 30 menit mungkin baru tanya, "Mbak rumahnya di mana?" iya, tapi Ini sudah bisa sekarang bisa dilakukan ini ya. secara online. Nah, betul itu, Pak, Heeh, ya. ini luar biasa, maka ini tantangan buat kita semua. Iya, betul. Ya, Jadi sekarang misalnya orang-orang yang online. sudah berbuat dosa, mereka kan juga pengen masuk surga. Mmm. Jalur ini ya, Pak, jalur instan menuju ke surga ini. Iya betul, Nanti dijemput oleh 72 bidadari gitu kan, ya selalu jargonnya seperti itu yang mereka sampaikan. iya Ini betul cukup betul, menarik ya ya. selalu, bidadari, bicara Mhm. surga. Mmm. Ketika kemudian, itu ditawarkan kepada mereka, ya mereka ya ingin, Mmm. dan salah satu yang instan itu seperti itu. Tapi sebenarnya mereka dimanfaatkan, Betul. untuk kepentingan, tertentu. Maka ada ideologi yang sedang dibangun itu kan. Mhm. Nah, dalam konteks bukan hanya ideologi agama, tapi ada ideologi dalam konteks, komunikasi, ada kepentingan di balik Mmm. itu. Nah, ini Kepentingan mereka itu apa. udah complicated banget ya, Pak, Iya, sudah terutama kompleks kan sekali ya. terutama kan, apa namanya, politik. Nah, Mhm. makanya kemudian agama itu dikomodifikasi, agama dijual demi Mmm. kepentingan macam-macam, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan politik, itu Karena memang sekarang jualan agama itu laku ya, Pak, ya? iya, paling enak itu sekarang jualan Jualan agama itu. agama ya. Ada embel-embelnya agama itu biasanya, mendapatkan perhatian khusus gitu ya, Iya yang betul, karena akan melibatkan umat sih, oh, itu jadi akan, mudah mendapatkan dukungan. Nah, itu seperti itu. Jadi, paham awalnya itu ya, paham, fundamental, ya, mhm, paham fundamental, dia anti barat gitu ya, anti barat, terus kemudian kembali kepada ajaran lama, mhm, terus, pemahaman yang tekstual. Terus kemudian ini kalau agama, mhm, nanti masih ada lagi,
ada Panjang nih, Pak. persoalan sosial ya, Iya. persoalan sosial yang menghimpit. Mmm, Misalnya, merasa ada mhm, ketidakadilan gitu kan, kelompoknya disingkirkan mmm. atau apa, ini bisa melahirkan lagi, Negara yang menguatkan negara yang dianggap paham togut sebelumnya. gitu ya, Pak, Iya negara yang dianggap jahat, mereka merasa, miskin karena negara tidak becus mengurus, seperti ini kan iya, makanya biasanya nanti solusinya satu, apa itu, Pak? solusinya satu, ya, syariat Islam. Ah, Jadi solusinya satu, iya, misalnya negara, kesulitan menangani apa sekarang, Covid pandemi misalnya, Covid-19 itu, makanya pakai agama gitu, karena Nah, yang punya agama itu siapa? Itu, yang punya oke. Islam itu siapa? Allah yang Beda langsung langsung gitu ya, kan, langsung begitu. shortcut ini. Iya, jadi apapun masalahnya, solusinya itu. Oke, Jadi iya. apapun makanannya, minumnya teh botol sosro itu. Sebentar lagi, Pak. Iya, jadi itu yang terjadi. Nah, terorisme itu lahirnya itu dari tadi paham yang, apa namanya, ekstremisme, terus kemudian radikalisme, fundamentalisme, terus kemudian persoalan-persoalan sosial yang menghimpit, apa namanya, masyarakat, negara dianggap kurang mampu. Mhm, Nah, disitulah kemudian muncul, apa namanya, terorisme aksi sebagai, gitu ya? apa namanya, upaya untuk merubah situasi. Jadi kalau radikal ini kan ingin merubah cepat. Betul. Indonesia sebagai negara yang menganut paham Pancasila kan dianggap tadi tauhid, Togut. menyembah Pancasila nanti dianggap seperti Aduh, itu, saya heeh. sebagai dosen Pancasila jadi merasa ini ya. Dianggap, seperti itu. Makanya saya pernah menulis beberapa, apa namanya, Paper tulisan begitu ya, yang Pak? kemudian di ini beberapa koran itu kadang Mhm, diangkat kembali itu, mhm, yang mhm, kaitannya dengan, eee, Islam dan Pancasila itu. mhm, Kadang diangkat sama Republika, kadang mhm, diangkat sama, apa namanya, udah beberapa, ada 4 koran apa 5 koran itu, kadang diangkat kembali kalau udah bicara, kalau ada radikalisme, terorisme itu nanti selalu ada disinggung ya, Pak, ya? akademisi itu bicara tentang Islam dan Akademisi. Pancasila itu. Karena saya kan selalu mengatakan begini, Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam, gitu. Jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu sama dengan, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu gitu. Saya sampaikan seperti itu, ternyata diangkat lagi. Mmm, Jadi kalau pas ada momen tertentu, kadang saya dihubungi, "Pak, tak angkat lagi ya?" Gitu. Radikalisme, ekstremisme, fundamentalisme, dan terutama terorisme ini sebenarnya, eee, sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yaitu ada undang-undang tentang terorisme. Nah, undang-undang terorisme ini, kemudian oleh negara diturunkan kepada BNPT, Badan Nasional Nasional Penanggulangan Penanggulangan Terorisme. Jadi, di dalam penanggulangan terorisme ini kemudian, BNPT menggunakan 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan secara violence. Violence ini ketika ada terorisme maka dicari orangnya, kelompok-kelompoknya ditangkap dan dipenjarakan. Nah, yang kedua ini dengan pendekatan yang soft approach, approach ya. ya deradikalisasi. Jadi ada, 2 ya, ada pendekatan yang soft, Dan a hard heeh, gitu ya. ada pendekatan yang kontra. Itu udah pertama kan violent, non violent, Mhm, kemudian yang kedua, eee, apa namanya, yang violent ini kemudian dibagi menjadi 2 lagi, yaitu pendekatan, soft yang mengarah kepada keluarga atau orang-orang yang sudah terpapar oleh teroris mhm, dan masyarakat umum, itu mhm. ya, yang kontra, eee, radikalisasi. Nah, tugas kita ini adalah menangani masyarakat yang belum terkontaminasi radikalisme. Maka kita harus, memberikan pendidikan kepada mereka dari anak-anak sampai yang dewasa juga.
Wah, ini sebenarnya pembicaraan ini panjang dan menarik ya, terutama sekarang juga kita menghadapi banyak sekali persoalan terkait dengan radikalisme dan terorisme. Namun sayang sekali Pak, mungkin kita harus mengakhiri hari ini. Kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Semoga kita diberi, eee, keleluasaan nanti ada kesempatan-kesempatan berikutnya membahas lebih panjang. Ini menarik juga untuk diangkat menjadi, mungkin seminar atau yang semacamnya ya Pak ya, ini harus panjang nih soalnya. Iya, Oke, jadi, tadi yang sudah disampaikan terima kasih sekali Pak Muridan atas, eee ngobrol-ngobrol santuinya yang walaupun berat tetapi semoga, bisa mencerahkan ya, bahwa Islam tidak identik dengan, radikalisme, bahwa ya adapun yang seperti itu bukan berarti menunjukkan bahwa Islam itu selalu identik dengan, radikalisme atau bahkan mungkin aksi, dan semoga generasi-generasi yang sekarang, itu terhindar ya terjadi radikalisme. Oke, terima kasih sekali Pak Muridan atas waktunya, kesempatan dan juga ilmunya. Oke, sobat ngobrol sekalian, sekali harus kita akhiri dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan, acara Ngobras Podcast Dakwah YIN Purwokerto, setiap hari pukul 17 di YouTube channel Fakultas Dakwah. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga untuk share. Oke, kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi